Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusdi dengan NIM 200401078, merupakan mahasiswa aktif pada program studi ekonomi syariah semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai mata kuliah mikroekonomi yang membahas mengenai salah satu dari jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. For your information, video kali ini saya buat guna memenuhi syarat ketuntasan nilai ujian akhir semester. Maka dari itu, saya harap kalian tidak lupa untuk mengklik like, komen di bawah, share video ini, dan juga subscribe channel YouTube saya. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli. Simak video berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai salah satu dari jenis pasar persaingan tidak sempurna, kita harus tahu dulu dong apa pengertian dari pasar itu sendiri. Nah, pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya permintaan dengan penawaran. Nah, definisi ini tentunya lebih condong ke arah pasar dalam arti tradisional, yaitu permintaan dan penawaran yang berupa barang atau jasa. Dalam arti luas, pasar adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran yang melibatkan proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak tentunya. Definisi ini tentu lebih condong ke arah pasar dalam arti modern, dan yang ditransaksikan pun tidak selalu murni berupa barang dan jasa, seperti transaksi jual beli uang, saham, dan hak membeli atau menjual atau option, dan lain-lain. Di sisi sejarah, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran barang dan jasa secara alamiah. Pasar telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Nah, pada dasarnya, pasar dibagi dalam beberapa golongan seperti berikut ini. Yang pertama, pasar berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya, pasar dibedakan menjadi dua nih, yaitu yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Merupakan pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual, dan barang yang dijual belikan jelas wujudnya dan berada di tempat tersebut. Misalnya saja pasar-pasar tradisional dan juga swalayan. Kemudian pasar bentuk kedua, yaitu pasar abstrak atau tidak nyata. Merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, pembeli dan penjual dapat tidak bertemu muka, dan barang yang ditransaksikan juga terkadang tidak terlihat oleh pembeli dan tidak secara langsung dapat diperoleh. Misalnya saja jual beli saham atau surat berharga di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, berdasarkan waktu terjadinya. Nah, menurut waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi 5, yaitu pertama, pasar harian. Merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap hari yang diperdagangkan mulai dari barang dan jasa sampai kepada produk keuangan. Misalnya, pasar pagi, toserba, warung-warung, sampai pasar uang antara bank. Kemudian yang kedua, yaitu pasar mingguan. Merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap minggu sekali. Misalnya saja pasar Senen atau pasar Minggu yang ada di daerah pedesaan. Yang ketiga yaitu pasar bulanan. Merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap 1 bulan sekali. Dalam aktivitasnya bisa 1 hari atau lebih. Misalnya pasar yang biasa terjadi di depan kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang tunjangan pensiunnya tiap awal bulan. Yang keempat ada pasar tahunan. Merupakan pasar yang melakukan aktivitasnya setiap tahun sekali. Kejadian pasar ini biasanya lebih dari 1 hari, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 bulan. Misalnya pasar pekan raya di Jakarta, pasar malam, dan juga pameran serbaguna. Yang kelima ada pasar temporer. Merupakan pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu atau tidak rutin. Nah, pasar ini biasanya terjadi pada peristiwa tertentu, misalnya pasar murah, bazar, dan pasar karena ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia misalnya. Kemudian selanjutnya ada pasar berdasarkan legalitasnya. Nah, menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi 2 nih, yaitu yang pertama, pasar resmi. Pasar resmi ini memperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik cara membeli atau menjualnya, dan penentuan harganya pun legal. Kemudian yang kedua, pasar gelap. Pasar gelap ini memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan cara tidak resmi, dengan harga yang ditentukan sepihak oleh penjual di pasar gelap.
Yang keempat, yaitu pasar berdasarkan luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, pasar lokal. Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. Kemudian yang kedua, pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara. Misalnya saja pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Delhi. Kemudian yang ketiga ada pasar internasional, merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara, misalnya pasar tembakau di Bremen di Jerman. Kemudian yang kelima ada nih jenis pasar berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dibedakan menjadi pasar output dan pasar input. Yang pertama pasar output atau pasar produk, merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, biasanya dalam bentuk jadi. Kemudian yang kedua ada pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar ini merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi atau sumber daya alam yang berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Yang selanjutnya ada pasar berdasarkan strukturnya atau jumlah penjual dan pembeli. Berdasarkan struktur, pasar dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Nah, merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual atau pembeli yang sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna, terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama, pasar monopoli. Merupakan suatu pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada pasar oligopoli. Adalah pasar yang dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Pada pasar oligopoli, setiap perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar. Keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tanduk pesaing mereka. Maka dari itu, semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Struktur dari pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital insentif yang tinggi seperti industri semen, mobil, dan juga kertas. Yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini merupakan salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual dalam pasar monopolistik ini tak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Contohnya adalah produk sampo, pasta gigi, dan juga sebagainya. Yang keempat ada pasar monopsoni. Merupakan bentuk pasar yang terdapat pembeli tunggal, sedangkan penjualnya banyak. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga, karena pasar monopsoni ini adalah satu bentuk interaksi permintaan dan penawaran antara satu pembeli dengan banyak penjual. Nah, contohnya yang ada di Indonesia yaitu PT Kereta Api Indonesia, yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api dan juga penyedia. Kemudian yang kelima ada pasar oligopsoni. Merupakan bentuk pasar yang barangnya ini dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang berdasarkan sebagai konsumen. Nah, contohnya adalah perusahaan Telkom, Indosat, Mobile 8 atau Excel Komindo, yang merupakan perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler di Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih kepada materi pasar monopoli ini. Konsep pasar monopoli sebenarnya itu seperti apa sih? Ya, pasar monopoli itu timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau penjual
yang mengakibatkan dikuasainya produksi, pemasaran, atau barang atau jasa tertentu. Nah, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, pasar monopoli ini tidak baik ya. Walau di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, tetapi belum tentu ia dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi bila biaya yang digunakan untuk produksi berada di atas harga pasar. Nah, sehingga kurva permintaan yang ada dalam pasar monopoli ini sama dengan kurva permintaan pasar. Kemudian yang selanjutnya, entry barriers. Nah, ciri utama dari monopoli adalah tertutup pintu masuknya ke pasar atau barriers to entry ya. Sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan penguasa pasar. Nah, mengapa pesaing ini tidak bisa masuk? Nah, ada 3 alasannya nih. Yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Artinya barang utama untuk memproduksi barang tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja, sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. Maka dari itu, perusahaan monopolis dapat menetapkan harga yang tinggi, walau biaya marginalnya rendah. Kemudian yang kedua, pemerintahan memberikan hak eksekutif atau hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Yang ketiga, biaya produksi akan lebih efisien jika hanya satu produsen tunggal yang membuat produksi daripada banyak perusahaan. Nah, inilah yang dikatakan natural monopoly. Contohnya adalah distribusi air bersih, pipa gas, dan juga listrik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri pasar monopoli. Nah, ciri-ciri pasar monopoli ini ada beberapa ya. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Nah, sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang atau jasa yang dihasilkan pun tidak dapat diberi dari tempat lain atau tidak dapat dihasilkan dari tempat lain ya. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Kalau mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Ciri yang kedua yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan salah satunya atau satu-satunya jenis barang yang tidak terdapat barang mirip atau close substitute yang dapat menggantikan barang tersebut. Yang ketiga, cirinya yaitu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Saat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Adanya hambatan kemasukan yang sangat tangguh menghadirkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang, dan ada juga yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah untuk dicontoh. Ciri yang selanjutnya ada dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli ini merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Yang kelima, ciri monopoli yaitu promosi iklan yang kurang diperlukan. Nah, karena perusahaan monopoli ini adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, maka pasar monopoli ini tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan lagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam tertentu ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan kepada swasta ataupun pasar monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang menimbulkan monopoli, yaitu pertama adanya penguasaan bahan mentah atau sumber daya tertentu. Kemudian yang kedua adanya penguasaan teknik produksi tertentu atau memiliki keunggulan teknologi misalnya. Kemudian yang ketiga adanya penguasaan hak paten untuk produksi tertentu atau merupakan unsur yuridis ya. Yang keempat, adanya lisensi atau izin. Yang kelima, adanya monopoli yang diperoleh secara alamiah atau tidak perlu adanya hak paten atau lisensi. Misalnya saja karena faktor luas pasar yang terlalu besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilayani oleh lebih dari satu penjual. Nah, pembahasan terakhir yaitu dampak dari monopoli dan juga pemecahannya. Pemberlakuan monopoli pada perekonomian menimbulkan dua sisi dampak nih, yaitu sisi positif.
Yaitu yang pertama, memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pembangunan perusahaan lebih diperhatikan. Itu merupakan poin yang keempat tadi ya, sisi positif yang keempat. Kemudian selanjutnya ada sisi negatif. Yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopoli sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Kemudian yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif atau yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dan yang terakhir, terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Selanjutnya ada beberapa pemecahan masalah nih. Nah, yang pertama, membatasi ruang gerak monopolis dengan campur tangan pemerintah dalam produksi dan harga. Yang kedua, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dapat dihindari lagi. Yang ketiga, kebijakan antitrust yang berupaya mencegah monopolis atau penyalahgunaan anti kompetitif. Dan yang keempat yaitu pengenaan pajak. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai pasar monopoli, salah satu jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mengklik tombol like di bawah sebagai support atau dukungan dari kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.